Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, setiap weekend kita ngadain sesi Q&A. So, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go! Oke, sebelum pertanyaan pertama nih, kita mau ada bahasan sedikit nih. Bahasan yang sedikit urgent ya, karena ini masih breaking news nih, masih hangat-hangatnya. Mungkin setelah kita bahas ini biar teman-teman nggak panik gitu kan, karena kalau kita lihat di luar sana ekosistem Binance ini besar banget nih. Mungkin teman-teman ada yang udah baca berita ini tentang Binance, dan di sini kita bakal ulas sedikit nih. Gimana nih Bro David tentang Binance, kasih dong? Ya, oke. Jadi kalau misalkan kalian nonton ini kan Q&A-nya sudah masuknya di hari Sabtu malam ya. Kejadiannya ini kemarin waktu hari Jumat subuh-subuh sih. Lebih ke kayak Kamis tengah malam. Jadi kalau misalkan kalian lihat mungkin udah ada beberapa mungkin udah ada penyelesaiannya atau mungkin belum, tergantung nih seberapa cepat timnya Binance sama timnya CZ juga untuk bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau misalkan belum selesai masalahnya, kita kembali nih ke waktu kemarin hari Jumat. Jadi kejadiannya itu ada yang kena hack, kena peretasan di bagian jembatannya. Jadi kalau kita ngomongin soal Binance kan kemarin mereka ganti-ganti nama dan merek ya. Ada yang dari awalnya Binance Smart Chain, BSC, terus ganti jadi BNB Chain. Nah mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung dengerin penjelasan ini, karena saya pun awalnya juga rada bingung beda-bedainnya. Tapi intinya kalau misalkan kita jadikan dua itu, ada yang exchange, tempat kalian punya akun yang biasanya KYC gitu kan, verifikasi, terus kalian trading entah spot atau future atau leverage, itu kan di exchange-nya Binance itu yang terpusat ya. Terus kalau misalkan kita ngelihat di bagian blockchain-nya, sekarang mereka udah punya namanya BNB Chain, bukan BSC lagi. Nah, ini ya adalah dua yang terpisah, ada exchange, ada blockchain. Oke, kalau udah paham sampai situ, kita perlu lihat ada yang menghubungkan ini lewat jembatan. Nah, jembatannya inilah yang kena serangan itu. Jembatannya inilah yang kemarin diserang sampai berapa itu, Bli? Mungkin bisa share kemarin. Iya, jadi aku mau kasih highlight ya teman-teman setelah aku rangkum tadi. Ini kejadiannya kan kalau nggak salah malam ya, kemarin malam. Itu di Kamis malam. Nah, jadi itu sekitar 2 juta gitu BNB yang berhasil dicuri dari hubnya. Hubnya itu kayak istilah tempat listing minting token BNB dan lain-lain, itu kayak dari pusatnya langsung dicuri dari si hackernya, dan dia itu udah berhasil deposit ke protokol Venus gitu. Udah dari protokol Venus dia ngambil pinjaman stablecoin dan itu disebar ke berbagai jaringan. Ada jaringan Ethereum, ada Phantom itu kemarin juga Avalanche kalau nggak salah, sama layer 2 lainnya kayak Polygon, Arbitrum, OP. Nah, jadi dia udah berhasil sebar itu. Kalau dirata-ratakan sih sekitar 100 juta lebih, almost lah ya, hampir 120 juta yang udah berhasil dipindahkan di chain lain gitu. Sisanya itu masih di jaringan BNB. Nah, setelah dia udah berhasil mindahin dana itu, baru deh langsung si validator semua BNB itu langsung nge-pause semua kegiatan di blockchainnya gitu sih kemarin. Jadi coba deh kalau teman-teman biar tahu nih gimana sih kita antisipasinya apa nih sekarang. Kan pasti dari teman-teman, wah ini apakah pengaruhnya ada ke exchange atau ke apa aja nih pengaruhnya, atau ke protokolnya si Venus atau ke jaringan yang lain, kayak dia ada ke Ethereum mainnya, ada ke Phantom gitu, apakah ada pengaruhnya? Dicoba deh David kasih gambaran nih biar teman-teman nggak panik duluan. Ya, jadi kalau kembali kan tadi ngomongin yang diserang jembatannya, terus sudah masuk ke Venus, terus mereka ngambil pinjaman, sebarin stablecoins ke berbagai blockchain yang disebutin sama Bliude tadi. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat dari sisi stablecoinnya, udah ada beberapa pihak yang nge-blacklist alamatnya. Jadi alamat si hacker ini yang nyerang, dia misalkan punya USDT itu ada yang udah di blacklist. Jadi artinya dia mau ngelakuin apapun sama USDT dia itu jadi terbatas. Entah itu mungkin nggak bisa melakukan banyak hal, atau malah sama sekali nggak bisa gerak, nggak bisa transfer, nggak bisa jual. Jadi kalau dari sisi stablecoin yang terpusat kayak USDT, USDC dan kawan-kawannya, kan ada perusahaannya, jadi mereka bisa ngambil keputusan untuk blacklist. Tapi kalau kita ngomongin soal aset yang lain yang lebih desentral, entah itu aset misalkan dia mencar-mencar lagi nih, nyebar entah dalam bentuk ETH, entah dalam bentuk koin atau token layer 1 yang lain. Nah itu hal yang lebih sulit lagi nanti untuk dicari pelacakannya, terus gimana mau dilakukan. Cuman yang kita tahu ya, karena aset kripto itu kan ada kunci privatnya. Jadi ada yang namanya bahkan miners, validator, semua yang menggerakkan blockchain itu tidak bisa serta-merta pakai kunci privat orang lain. Jadi kalau misalkan si hacker ini kemudian punya aset yang dia pindahin, yang kemarin lolos, terus sempat kabur, terus nggak kelacak, misalkan nggak kelacak, semoga aja kelacak sih, biar bisa kita merasakan ya lega lah, ada solusinya. Tapi kalau misalkan nggak kelacak, itu kunci privat ya udah dia yang pegang doang. Kalau misalkan dia lolos,
dia kepantau ya palingan duitnya cuman ngambang aja biasanya. Sama kayak peretasan sebelumnya, ada banyak hacker, kalau udah ketangkep ya udah duitnya diem aja, bener-bener nggak gerak karena kunci privat yang megang cuman dia. Dan biasanya diliatin tuh sama orang-orang. Kalau misalkan dia tiba-tiba mau cash in, dia mau TP gitu kan, mau merasakan keuntungan dari dia hacking, nah kebaca tuh apakah masuk ke exchange yang mana. Jadi kalau misalkan dari segi kayak protokolnya sebenarnya nggak begitu banyak dampak negatif selain si BNB chain-nya jadi kena pause kayak disebutin tadi, karena lagi di pause. Jadi orang-orang misalkan mau ngamanin duit, mau pindah posisi atau mau ke PancakeSwap, ke Venus, ke segala macam jadi nggak bisa karena lagi di pause blockchain-nya. Jadi nggak ada transaksi baru, nggak ada blok baru sampai nanti nunggu kabar berikutnya dari CZ. Kemarin kan dia nge-tweet ya, kemarin dia nge-tweet katanya harap bersabar, dia bilang kan. Dia bilang tolong jangan diburu-buru gitu kan. Developers kita butuh waktu untuk cari akar masalahnya apa. Kalau udah ketemu akar masalahnya baru kita fix, kita perbaikin. Nah nggak tahu nih hari Sabtu malam ini pas Q&A udah fix atau belum, karena kan kita record ini pas kejadian ya, pas hari Kamis malam sama Jumat pagi. Jadi semoga aja udah selesai. Kalau misalkan belum selesai mungkin kalian bisa update di komentar di bawah nih. Kira-kira ada apa lagi ya Bli yang kemarin belum sempat disebutin ya tentang hack ini? Iya, kalau dari hack sih mungkin dari sistem pengaruh ke exchange-nya mungkin teman-teman biar nggak panik. Jadi kayak istilahnya karena ini berbeda segmen gitu kan istilahnya dari bridge-nya itu, jadi untuk di exchange sih mungkin nggak ada terjadi masalah gitu ya. Seanalisa kita kayaknya sih semoga aja tidak aja terjadi masalah. Jadi kalau dilihat dari harga sih penurunan tadi ya itu 5%-an untuk BNB. BNB-nya kena ya. Dari ya kalau kita lihat juga kan otomatis supply-nya nambah kan gara-gara si hackernya ini kayak istilahnya request minta supply lah 1 juta sampai 2 juta gitu. Jadi kalau diobrolin secara teknis mungkin agak lebih mendalam dan deep, jadi teman-teman mungkin agak bingung nantinya. Jadi mungkin gini deh, kayaknya menarik deh kita buat kan selama ini banyak nih ada DeFi yang kena hack, ada bridge yang kena hack. Jadi mungkin kalau kita buat rangkuman atau seputar kejadian-kejadian kripto ini kayaknya menarik deh. Gimana teman-teman? Bisa komen di bawah ya. Kalau teman-teman minat, soalnya kemarin ada yang komen kayak DeFi itu gimana sih keadaannya, apa DeFi itu scam atau gimana. Nah, kayaknya menarik nih dibuat konten seperti itu lebih mendalam. Jadi mungkin gitu aja dulu Fit, gimana nih? Iya, kurang lebih itu aja sih. Jadi ya mungkin dampak yang paling kerasa sih BNB-nya ya. Karena ya sentimennya jadi buruk, orang-orang jadi kayak khawatir sampai nunggu solusi selesai, makanya harganya turun. Tapi kalau untuk exchange kita sendiri tahu ya, Binance itu kan si CZ ya banyak yang udah tahu si CZ kaya gitu kan. Tapi lebih ke kayak Binance Exchange sendiri mereka punya brankas kan ya. Brankas kalau misalkan ada kerugian atau apa mereka di refund. Nah, kalau misalkan kita ngelihat mungkin kemarin ada beberapa orang argumen di Twitter, mungkin nanti penyelesaiannya gini, ada aset yang ketangkep misalkan kelacak gitu kan, mungkin ada beberapa kalau bisa di refund, tapi kalau misalkan kurang selisihnya tuh dibayarin sama duit dari brankasnya Binance itu. Makanya kan mereka selalu punya slogan-slogan kan, funds are safu gitu kan. Jadi kayak dana-dana kalian itu aman. Ya meskipun ini semua tergantung sama seberapa kalian percaya sama Binance. Saya sendiri secara pribadi lebih ke pakai exchange yang lokal yang ada di Indonesia. Kalau untuk exchange luar sebenarnya saya jarang sih pakai yang kayak Binance. Saya lebih ke pakai kayak KuCoin, FTX dan kawan-kawannya. Jadi ini semua kembali ke keputusan masing-masing ya. Kayak BeliUD kan pakai Binance juga. Nah, itu semua tergantung. Kalau kalian percaya kalian pakai itu. Jangan sampai kalian terlalu bergantung sama orang yang ngasih tahu exchange ini bagus, exchange ini bagus. Jadi selalu utamakan kalian tahu nih mana yang kalian suka, mana yang mau dipakai, karena banyak keuntungan juga dari Binance, produknya macam-macam ya. Jadi kurang lebih itu sih kalau untuk hacknya. Semoga nggak ada banyak dari kalian yang kena kerugian negatif gitu kan. Semoga juga BNB Chain nggak parah-parah koreksinya gitu kan. Dan semoga solusinya ketemu cepat sih dari CZ, dari tim Binance, dan validatornya bisa ngelanjutin biar blockchainnya nggak pause lama-lama ya. Ya, jadi mungkin sedikit tips ya buat teman-teman kayak milih exchange atau milih lending apps gitu kan. Itu kita lihatnya dari segi insuransinya mereka. Biasanya centralized aplikasi itu punya asuransi. Jadi misalnya teman-teman punya dana nih 1 juta. Habis itu mereka punya asuransi berapa persen dari dana teman-teman gitu. Ketika ada kejadian, mungkin dia bisa refund. Mungkin refundnya tuh nggak penuh gitu, mungkin 60% gitu. Itu setiap exchange itu berbeda-beda pastinya. Dan juga tergantung reserve-nya mereka gitu. Kalau kita tahu kan Binance besar, mungkin reserve-nya besar gitu. Jadi beda-beda lah setiap exchange. Mungkin itu yang teman-teman perlu riset lagi lebih lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Gimana potensi Algorand sebagai mitra resmi blockchain FIFA World Cup? Kesepakatan ini dalam hal apa? Dari The Febrian. Oke, jadi ngomongin FIFA World Cup ya, sepak bola. Jadi kami juga turut berduka cita, berbelasungkawan ya terhadap tragedi di Indonesia yang baru-baru ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Nah, kalau kita ngomongin tentang ini nih, Algorand ya. Mungkin kalau kita lihat dampak sedikitnya, ini kan ada kolaborasi antara NFT dan juga ini menyangkut kayak fans token kan jatuhnya. Di sepak bola itu kita kenal ada fans token. Ini mungkin bisa berimpact kayak kita lihat kalau dari segi NFT kemarin dari Polygon itu ada mitra dengan Disney ya kalau nggak salah. Dari Disney itu kan lumayan tuh impactnya karena adopsi yang besar gitu. Kalau istilahnya pemain besar udah collab sama blockchain ya pasti ada impactnya. Nah kalau dari David gimana nih? Iya, saya mau bagiin juga sih karena tadi kan belum sempat juga ya untuk tragedi yang di Kanjuruhan itu. Mungkin ada beberapa audiens kita yang dari Malang atau dari mana, saya juga turut berbelasungkawa. Atau mungkin ada teman yang berhubungan mungkin nggak dari Malang tapi ada teman atau keluarganya. Semoga bisa lebih baik dan kemarin saya nonton Mata Najwa juga, semoga bisa diusut sampai tuntas. Jadi kalau misalkan kita lanjut untuk ke yang Algorandnya, memang World Cup itu kan acara olahraga terbesar di dunia ya. Dan saking besarnya tuh fraksinya sampai hampir lebih dari 5 juta orang. 5 miliar, billion itu miliar ya. 5 miliar orang. Itu jumlah yang besar banget. Saya nggak bisa bayangin itu seberapa banyak. 5 miliar. Dan kalau misalkan kita lihat Algorand kayak disebutin tadi kan, itu mitra resminya World Cup. Dan kalau kita ngelihat dari Twitternya langsung, nanti kita bisa tunjukin di green screen. Ini dari Twitternya tuh nunjukin bahwa mereka akan melakukan koleksi NFT. Cuman ya kalau kita ngelihat, kadang kan yang seperti ini tergantung ya sama beberapa orang yang ngikutin. Apakah mereka mau masuk juga ke Algorand gitu kan? Apakah orang-orang yang pada nontonin sepak bola, World Cup gitu kan, Piala Dunia, apakah mereka kemudian tertarik untuk ngelihat, oh mereka mitra resmi Algorand nih. Mungkin kalau kita ikutan masuk, kita bisa ikutan kena pamnya nih. Nah kalau ada yang seperti itu, pasti akan kedorong. Itu sama seperti yang disebutin tadi, ada Polygon Disney itu kan kedorong juga. Dan kalau misalkan ini kedorong, mungkin ya lebih ke kayak jangka pendeknya selama World Cup itu berlangsung. Nah untuk NFT-nya sendiri, koleksinya ini kan tadi ditanyain kesepakatannya itu dalam hal apa. Itu yang disorot di NFT itu, NFT-nya bentuk-bentuk kayak highlights-nya ya, kayak momen-momen klasik. Misalkan momen-momen klasik dari pemain yang terkenal, atau misalkan ada hat-trick yang bagus atau apa. Nah itu momen-momen klasik itu yang ditangkap, yang kemudian dijadikan koleksi NFT-nya dari World Cup yang berlangsung. Jadi kalau misalkan dampak ke harga koin, lebih ke kayak dua hal yang berbeda ya. Antara koleksi NFT kan token sendiri tuh, non-fungible token. Tapi token Algorandnya juga hal yang berbeda. Jadi misalkan ada dampak biasanya secara tidak langsung, bukan kayak secara langsung kayak tokenomiknya bullish. Nah cuman kalau kita ngelihat dari dorongan, misalkan orang-orang semangat, fans-fansnya seru, terus pada FOMO ikutan spekulasi, pasti ada dorongan nih ke Algorand. Nah kalau tadi beliau sempat sebutin fan tokens, mungkin ada yang belum pernah tahu, kalian bisa nonton episodenya, kami udah bikin khusus tentang chillis, khusus tentang fan token, dan ngomongin tentang ini apa sih. Kalau kita kasih intinya sekarang, cuman singkat aja bisa kita kasih intinya itu token yang diterbitin sama klub-klub olahraga. Biasanya kayak timnas gitu kan, timnas dari beberapa negara. Nah kalau misalkan kita ngeliat dari beberapa klub, biasanya mereka ngasih hak suara tuh ke yang pegang fan token. Misalkan keputusan kedepannya mau apa, misalkan kayak pemainnya disuruh pakai handband isinya tulisannya apa, atau mungkin ada kayak banner-banner lain. Nah itu biasanya keputusan bisa kita ikut serta kalau kita punya fan token. Nah jadi lebih ke kayak, mungkin kalau dampaknya bagus dari World Cup Piala Dunia, nanti pasti masuknya lebih ke kayak fan tokennya ya, dari klub-klub timnasnya daripada ke Algorandnya. Tapi nggak ada yang tahu. Cuman kalau kita bayangin, misalkan dulu waktu Jerman waktu itu 7-1 lawan Brazil itu kan mengejutkan. Bayangin kalau dulu udah ada fan token, jatuhnya kayak apa gitu kan, harganya bener-bener signifikan. Jadi ya fan token lebih ke kayak dampak langsungnya kita bisa rasain sih. Bener sih. Jadi kayak dampak FAT-nya gimana itu bakal sih nggak kebayang ya, karena ini kan kayak inovasi yang masih baru gitu. Ini sih yang patut kita pantau gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. 3 altcoin for DCA menurut RR selain Ethereum dan BNB, dari Syah Rialdi. Oke, ada lagi satu nih yang agak mirip ya. 5 altcoin list 2022 in public berpotensi 100 kali lipat, high risk high return, thanks before, dari
Oke, dari orang yang sama ternyata. Aku juga baru sadar orang yang Iya. sama. Oke, jadi dia mau altcoins nih untuk rekomendasi yang high risk high return ya. Jadi sebenarnya kita ada beberapa kan riset coin juga di dashboard member RR. Jadi mungkin sebelum kita publish di public, mohon maaf aja nih teman-teman yang di YouTube nanti pasti agak belakangan karena kita buat artikelnya di member RR biasanya. Kalau dari David gimana nih? Iya, karena kalau tulisan tuh kan gampang banget ya, cepet. Misalkan kita habis ngelihat di Twitter, kita ngelihat ada beberapa tren menarik, terus kita deep dive nih. Kita biasanya buka sampai banyak tabnya gitu kan. Kita kayak ngeriset, oh ini bagusnya kayak apa, atau ekonomiknya kayak apa. Kalau udah langsung ketemu, ngetiknya itu cepet, langsung masukin antara di Notion atau di Google Doc, terus kita send ke website member. Sedangkan kalau bikin video di YouTube itu jauh lebih sulit karena kita jadi harus cari source gambar, kita harus cari materi-materi untuk videonya, terus kita harus transisi, edit segala macam, voice over, audio. Jadi akhirnya melibatkan lebih banyak waktu. Itulah kenapa kalau misalkan kalian gabung jadi anggota RR dengan informasi yang tersedia di deskripsi di bawah, kalian sebenarnya dapat informasi jauh lebih awal sebelum kita masuk ke YouTube. Karena memang lebih mudah nulis gitu kan. Kita tinggal ngasih link, kita ngasih gambar, referensi, sumber-sumber riset segala macam tuh langsung kita bisa post. Sedangkan kalau di YouTube butuh waktu. Nah, cuman kalau ngomongin soal altcoins ya, selain dari ETH gitu kan, ini mungkin nggak tahu ya BNB beneran BNB yang dimaksud atau BTC. Kalau ETH sama BTC kan udah pasti ya. Semua orang juga udah tahu ETH dan BTC itu yang sejauh ini memang di aset kripto market cap-nya paling besar, udah nggak perlu banyak tanya. Dan memang jawabannya yang udah sering kita kasih klise kan, sama terus. Tapi kalau ngomongin altcoins yang lain yang 100 kali lipat sama high risk high return, itu kami juga nggak berani kasih tahu di publik secara leluasa karena banyak sekali audiens kita yang masih baru gitu kan, yang masih baru awam. Itulah kenapa kami mengutamakan member, karena biasanya member yang pengen bayar untuk masuk, untuk akses kontennya, memang biasanya cenderung investor yang memang udah masuk kripto. Mereka memang pengen investasi lebih lanjut, mereka pengen riset mendalam. Sedangkan kalau di YouTube kan bener-bener bebas, semua orang ada, dan yang awam ada. Jadi kalau misalkan kita mau meminimalisir risiko, itulah kenapa kami cuman kasih ke yang memang nyari aja. Kalau misalkan nggak begitu kan takutnya nanti kalau misalkan kita nyebarin nama ini itu, kita jadinya kayak kadang cenderungnya malah disalahin gitu kan, terus kayak akhirnya FOMO, terus nggak dior malah percayanya sama RR kayak wah kalau kata RR bagus pasti bagus gitu kan. Sedangkan kan kami memang bukan penasihat keuangan, nggak ada sama sekali itu sertifikat kami sebagai financial advisor, jadi kita nggak bisa ngasih saran-saran seperti itu. Nah cuman kalau ekosistem memang ada banyak tren bagus sih, ekosistem dari kayak multi chain gitu kan, itu bagus-bagus untuk kedepannya. Terus kayak kita ngomongin layer 2 roll ups di Ethereum itu juga bagus, yang nanti bakal kedepannya lebih tren. World Cup itu juga mungkin bakal jadi tren gitu kan, selama jangka menengah, jangka pendek. Terus tren-tren lain mungkin lebih ke kayak aplikasi ya, kayak DeFi, NFT, itu masih bakal meraih adopsi. Itu tren-tren yang bisa kita perhatikan. Terus sama ditambah mungkin beberapa hal lainnya sih yang kecil-kecilan, yang ada tergantung dari narasi pasar saat itu kayak apa. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan atau enggak nih dari Diodi? Oke, mungkin aku nambah lagi dikit. Sebenarnya di setiap video RR tuh udah ada kayak bocoran dikit-dikit sih sebenarnya kalau teman-teman nonton sampai akhir. Jadi kayak kemarin di Polkadot ekosistem Polkadot kita udah ngasih beberapa gitu kan kayak bocoran dikit-dikit. Nah, sebenarnya itu udah ada bocoran dikit-dikitnya untuk dari ekosistem, dari apa tren selanjutnya itu sebenarnya udah ada, tapi kalau kita langsung belak-belakan bahas itu belum ada emang. Maksudnya kayak kita bahas spesifik ini belum ada gitu. Jadi emang dimemer dulu sih. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kapan bullish lagi, Min? Nih dari Bang Sob 02. Habis itu ada yang lagi nanya nih, mirip-mirip. Halo RR, apakah Bitcoin halving 100% akan membuat crypto to the moon? Dari Diki Syaifullah. Oke, jadi ini pertanyaan yang sering kita terima sih ya. Model-model pertanyaan kapan bullish ya. Dan kita juga udah bahas di video Q&A sebelumnya juga. Jadi kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa langsung nonton di sana di Q&A sebelumnya. Kalau kita bahas tentang Bitcoin halvingnya nih gitu, 100% membuat crypto to the moon gitu. Nah, kalau kita lihat dari siklus kan emang dari siklus pas Bitcoin halving terjadi bukan di saat itu to the moon-nya kan. Jadi kita itu ada masa transisi, kayak masa gimana ya dibilangnya. Ada prosesnya gitu, bukan di hari H halving itu langsung meledak gitu, enggak. Jadi kayak kita tahu ya sistem market kan.
wah supply-nya sudah mulai susah nih dicari gitu, orang-orang mulai nge-up harga gitu kan istilahnya, ya pasti pembeli juga mikir juga belinya kan gitu, nggak di hari H langsung dia mau gitu beli di harga mahal dan lain-lain. Nah itu butuh proses waktu menurutku. Kalau teman-teman bisa lihat di historical Bitcoin halving di bulan ini, bull run-nya di bulan ini gitu. Jadi itu ada proses gitu, nggak langsung terjadi, dan mungkin itu bisa saja terjadi sesuai story kalau kita buy story data gitu. Kalau ke depannya pas lagi halving tapi ekonomi dunia lagi runtuh, nah itu kan kayak berbanding terbalik kan gitu istilahnya gitu. Istilahnya kayak gini, kita kebutuhan pokok deh bilang, kebutuhan pokok lagi mahal-mahalnya tapi kita nggak punya duit, ya kita nggak bisa beli kayak gitu istilahnya. Nah ini yang perlu kita imbangkan nih, harus imbang nih. Jadi antara kondisi ekonomi dan juga market timing gitu istilahnya. Kalau dari David gimana nih? Iya, jadi kalau dari saya sih sebenarnya ngelihat juga kalau dari historis halving tuh ya kayak yang dibilang Yudi memang rada nge-lag ya, nggak langsung kerasa dampaknya. Jadi bahkan misalkan terjadi pun kayak kemarin yang terakhir kan 2020 kemarin pas pandemi, itu nggak langsung kerasa gitu kan, beberapa minggu baru kita ngelihat dampaknya. Tapi itu pun dampaknya didorong sama hype orang-orang, didorong sama kayak tren-tren yang lain, ada metaverse segala macam, ada Elon Musk dan Tesla yang dukung BTC, terus ada juga beberapa hal yang kayak DeFi, jadi DeFi Summer gitu kan, terus sama banyak sih. Dan kalau ngeliat halving yang sebelumnya lagi, itu juga didukung sama banyak hal. Ada yang didukung gara-gara ICO boom, gara-gara orang pada akhirnya beli aset-aset yang pada lagi ICO, lagi pada crowdfunding. Terus jadi kayak kita ngelihat secara historis halving pun membantu karena ada sentimen lain juga yang bukan cuman kayak halvingnya sendirian. Karena halvingnya sendirian pun juga nggak begitu kerasa kecuali si miner sudah masukin BTC-nya ke pasar gitu kan. Karena kan setiap kali mereka dapat, mereka kan belum tentu langsung ngejual di saat itu juga. Dan jadi supply-nya nggak bener-bener kerasa di pasar kalau supply-nya berkurang kecuali miner sudah mulai masuk. Nah jadi kalau misalkan kita ngelihat ya kapan bullish lagi, kapan halving, apakah nunggu 2024 nih gitu kan. Memang bener berikutnya halving itu 2024. Dan kalau kita ngelihat sekarang menjelang akhir tahun 2022 ini memang dunia lagi gonjang-ganjing, lagi ada banyak kendala-kendala dari sisi makro, dari segi ekonomi dunia, bank-bank sentral sudah bermasalah gitu kan, inflasi tinggi segala macam. Jadi kita ngerasa kalau misalkan nih butuh waktu untuk dunia pulih. Anggaplah butuh waktu dunia pulih 1-2 tahun lebih. Terus tiba-tiba kita udah masuk ke tahun 2024. Nah, kalau misalkan dunia pulih ditambah sama halving, terus kita nunggu waktu untuk kemudian ada tren dan naratif dan sentimen baru kita bisa bilang memang to the moon. Sedangkan kalau halving sendirian, nggak dibantu sama narasi lain dari Ethereum, dari ekosistem lain, terus nggak dibantu sama dunia yang pulih, itu pun juga nggak akan menjamin langsung harganya Bitcoin juga akan terbang lagi to the moon. Jadi memang butuh bantuan dari berbagai macam pihak. Karena sekarang market cap crypto dibandingin sama industri lain tuh masih relatif kecil, volatil banget. Cuman butuh duit kecil aja untuk bikin harganya turun, butuh duit kecil untuk bikin harganya naik sedikit. Tapi kalau misalkan kita mau catch up sama harga-harga aset lain untuk bener-bener terbang dan market capnya besar, itu butuh institusi dan bandar untuk masuk. Dan sekarang institusi bandar memang ada yang investasi, tapi belum bener-bener signifikan. Karena mereka masih lihat nih ada masalah, mereka harus bayar utang, dan utangnya kebanyakan di seluruh dunia tuh 80% dalam US dollar. Sedangkan US dollar makin tinggi, jadi utang makin mahal. Terus gara-gara inflasi tinggi, suku bunga dinaikin. Artinya bunganya makin mahal. Jadi kayak utangnya double makin mahal. Jadi perusahaan, pemerintah, bank sentral segala macam yang pada punya utang ke Amerika Serikat, jadi mereka belum berani dulu untuk investasi spekulasi yang besar. Jadi kita nunggu sih. Halving bisa membantu, cuman ditambah sama narasi, ditambah sama duit-duit yang besar harus masuk juga. Kalau enggak sama aja, sama kayak sebelum-sebelumnya. Halving juga terbang nunggu waktu, rada nge-lag, dan ditambah sama narasi bagus. Gitu sih kurang lebih. Mungkin kalau mau lebih detail kita bisa kasih tahu, kemarin di Twitter ada ya tuh rekaman ngomong sama Ajaib nih, Republik Rupiah ngomong sama Ajaib. Ada rekaman ulangnya, kalian bisa dengerin di Twitter langsung pas hari Kamis kemarin. Kita bahas juga tentang potensi bullish di sana. Oke, jadi menurutku sih kayak kan aku sering buat juga konten yang rekap kayak dari segi news ya. Setelah aku riset tuh emang pada saat sekarang ya, kayak kan ada pertanyaan tadi kapan bullish. Jadi istilahnya gini, bullish menurutku itu bukan dari segi harga aja, bull run bukan. Jadi kalau kita lihat beberapa instansi udah masuk sekarang, menurut mereka ini bullish
untuk masuk sekarang gitu. Dan beberapa sentimen negatif juga ada gitu. Contohnya kayak kemarin dari Eropa kan para petingginya kumpul, habis itu kayak mencoba membatasi transaksi ke Rusia dalam segi kripto non custody wallet gitu. Jadi dia mencoba kayak biar nggak bisa nih Rusia menghindar dari apa tuh sanksi gitu. Nah ini dari segi regulasi ini masih banyak banget yang menyerang kripto gitu sekarang di akhir-akhir ini. Jadi kayak istilahnya kalau dirangkum ini hampir balance gitu. Tapi lebih dominance resikonya itu lebih gede sekarang dari segi untuk regulasi. Jadi kalau dibilang kapan bullish ya dari segi adopsi dan juga apa tuh yang menentang pun masih relatif besaran yang gini dari regulasi yang menentang gitu. Jadi istilahnya mungkin bullish untuk masuk sekarang tapi bull run-nya itu belum gitu. Gitu sih menurutku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Min, kalau ada 250 juta nganggur, mending beli BTC atau Ethereum dari cuan 201 280 ini. Duitnya nganggur nih. Oh, bagus. Boleh dong ditransfer dong. Enggak, jadi gimana nih, mending beli BTC atau Ethereum nih kalau beli David nih duitnya nganggur? Kalau saya sih dua-duanya sih. Karena memang ya udah kita nggak punya kecintaan sama satu aset aja. Kita tuh ngelihat aset ada risikonya masing-masing dan kami pun masih percaya sama yang namanya diversifikasi. Jadi kami nggak suka yang namanya duit segepok gini banyaknya langsung masukin ke satu tempat karena ada banyak risiko dengan satu tempat itu. Kalau ada punya beberapa tempat yang berbeda, beberapa aset yang berbeda, masing-masing risikonya jadi bisa ditanggung satu sama lain. Jadi kayak saling menyeimbangkan. Itulah kenapa kalau disebarin jadi penurunannya bisa diminimalisir. Itulah kenapa bahkan di luar aset kripto pun tim-tim di RR punya beberapa aset yang lain juga selain aset kripto. Tapi bahkan di dalam kripto pun ada BTC, ada ETH. Kalau kayak gini pilihannya jadi dua-duanya kita ambil, nggak ada salah satunya doang, BTC doang atau ETH doang. Bahkan ditambah sama beberapa altcoins juga di portofolio. Gitu sih. Jadi kayak kita percaya diversifikasi biar risikonya minim dan nggak ada kecintaan khusus sih sama salah satu yang terus kayak harus dibela harga mati nggak mau yang lain gitu kan. Kita sih yang penting aset bisa masuk kita gunain, kalau menguntungkan ya kita lanjut, kalau enggak ya kita bisa cari yang lain gitu sih. Jadi kalau menurutku kalau emang mau benar deep dive di kripto mungkin dari duit 250 juta itu kayak dibagi deh, sekian persen ke BTC, sekian persen ke ETH, sekian persen ke altcoin lainnya, habis itu sekian persennya lagi yang kecil ke micin mungkin gitu mau masuk kalau emang benar-benar mau mantau deep dive di kripto. Kalau enggak mungkin bisa diversifikasi ke aset yang lain di luar kripto juga gitu. Jadi emang sih kayak David bilang tadi kan diversifikasi emang penting banget gitu, apalagi ke aset lain gitu. Kecuali emang udah punya di aset lain gitu. Ini emang mau di kripto aja gitu sih. Mungkin pakai persentase biar lebih gampang nanti. Dan juga yang pastinya siapin juga kayak stable coin gitu kan. Kalau di masa-masa sekarang. Nah, kita kan nggak tahu kayak market lagi jatuh ya kita masih bisa sero. Jangan kayak sekarang udah langsung masukin semuanya gitu kayak setiap hari ngelihatnya chart aja gitu, jadinya kayak agak tegang dikit gitu, mungkin agak dicicil-cicil lah gitu dari duit segitu. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah China menggantikan USA dengan ekonomi terbesar di dunia? Dari Taro Crypto. Nah, ini kebetulan nih kemarin kita udah buat konten nih tentang Cina. Jadi mungkin teman-teman langsung aja ditonton kontennya, itu baru banget nih di minggu ini kemarin. Masih fresh. Jadi emang sih kita banyak beredar berita di luar, tapi kan Cina itu bersifat kayak private gitu kan, negaranya susah diakses dari segi beritanya, gimana realita di dalam. Nah, kita udah ulas itu kemarin secara tuntas ya, walaupun masih ada mungkin di luar sana beritanya yang kita udah dapat. Jadi langsung aja deh nonton video itu. Kalau dari David gimana nih? Iya, nggak ada tambahan sih, memang udah lengkap di sana. Kita kasih argumennya kenapa bisa, kenapa nggak bisa, dan sama perbandingannya dari dolar Amerika Serikat. Sambil ngomongin juga kenapa kok cadangan dunia butuh karakteristik tertentu gitu kan. Jadi langsung nonton aja, mungkin ada pop-up-nya atau mungkin kita kasih linknya di deskripsi atau di komentar, nanti bisa kalian tonton langsung. Oke, mungkin segitu aja untuk Q&A minggu ini. Jadi thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, see you di next week. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus,
serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!